televisi nasional Trans 7 yang dianggap menyinggung dunia pesantren. Banyak yang marah, banyak juga yang kecewa. Tapi sebelum kita ikut terbakar amarah, mungkin ada baiknya kita berhenti sejenak lalu berpikir dengan kepala dingin. Namun di sisi lain, hukum juga memberi ruang untuk hak jawab dan hak koreksi. Supaya apa? Supaya media bisa memperbaiki kekeliruan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dalam konteks kasus ini, Trans 7 sudah meminta maaf dan mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan konten. Artinya proses hukum positif masih berjalan dalam jalur etik dan administratif. Dalam perspektif Islam, menjaga lisan termasuk dalam bentuk ucapan media. Ini merupakan bagian dari akhlak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam juga mengajarkan prinsip tabayun, yaitu memastikan kebenaran sebelum menyebarkan suatu kabar. Artinya, media sebagai penyampai informasi punya tanggung jawab moral untuk tidak menimbulkan fitnah, prasangka, atau luka sosial. Tapi Islam juga menolak sikap berlebihan dalam membalas kesalahan. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11-12, Allah melarang kita mencela sesama, memperolok, atau saling merendahkan. Jadi, dua-duanya penting. Media harus introspeksi dan memperbaiki kesalahannya. Publik juga harus menahan diri agar kritik tidak berubah jadi kebencian. Dunia media ini seperti pedang bermata dua. Ia bisa jadi cahaya tapi juga bisa jadi bara. Maka tugas kita semua, baik media masyarakat maupun santri digital zaman kini adalah menjadi penjaga narasi kebaikan. Jangan jadikan berita sebagai bahan amarah, tapi jadikan peristiwa sebagai bahan belajar. Karena hukum bukan hanya soal sanksi, tapi juga soal kesadaran untuk saling menghormati. Semoga dari kasus ini media makin bijak dan umat makin dewasa. Karena kebenaran sejati tidak lahir dari kebencian, tapi dari niat tulus untuk memperbaiki. Bijak di dunia nyata, santun di media maya. Salam edukasi hukum.